Markas Bali dengan bangga mengumumkan selesainya program Sekolah Beta Intensif Batch 1, sebuah program pelatihan intensif yang berfokus pada pengembangan talenta digital muda di Bali. Program ini yang diinisiasi oleh Kominfo telah melatih 72 peserta dalam 3 kelas, yaitu Hustler Leadership and Building Startup, Hipster UX Design for Beginner, Hacker Golang Backend Engineering. Untuk menandai kelulusan para peserta, Markas Bali menggelar rangkaian acara Graduation Day pada Minggu, 19 Mei 2024. Koordinator Program Pengembangan Ekosistem Startup Digital Kementerian Kominfo RI, Sony Sudaryana menjelaskan, Sekolah Beta Intensif Batch 1 ini gratis dan terlaksana berkat inisiatif dari teman-teman di Bali, salah satunya dari BTW EduTech. Khususnya di Bali, sebenarnya program ini inisiatifnya dari teman-teman Bali. Karena teman-teman di Bali yang dimotori oleh BTW EduTech, salah satu startup yang lahir di Bali dan asli anak Bali, foundernya, pengen yang menarik ketika ke Jakarta mereka presentasi kayak banyak digital nomad di Bali dari global luar negeri, tapi anak-anak Balinya nggak punya kesempatan untuk masuk ke dunia itu. Kebanyakan kan sebagai pekerja di dunia pariwisata, jadi mereka pengen gimana caranya kita masuk ke dunia teknologi. Nah, dari situ inisiatifnya ya kita bawa sekolah beta ini ke Bali. Jadi penggeraknya ya salah satu startup yang asli Bali ya BTW EduTech itu sebagai penggeraknya, dan kebetulan mereka membangun markas ini sebagai rumah buat founders dan teman-teman yang pengen punya tahu atau masuk ke dunia teknologi seperti apa. Karena kalau kita lihat mapping di Indonesia ya, kita butuh 600.000 talenta digital setiap tahunnya. 600.000 ya? 600.000 per tahun kita butuh. Itu nggak bisa hanya mengandalkan universitas kan. Jadi bootcamp seperti ini, lembaga-lembaga seperti ini harapannya bisa mengisi gap kebutuhan industri dengan ketersediaan talentanya. Nah, menariknya di sini kita benar-benar teman-teman itu kurikulumnya emang didesain khusus sesuai up to date yang dibutuhkan oleh industri. Jadi tiap bulan bisa berubah kurikulumnya. Itu yang agilitasnya di situ. Mungkin nggak seperti lembaga universitas yang butuh waktu untuk. Dan yang menarik, hampir semua pengajarnya adalah praktisi. Jadi benar-benar orang yang ngerti industrinya seperti apa. Dan nggak ada batasan umur. Yang penting niat belajar. Karena semangat dari sekolah beta ini kemanusiaan yang adil dalam belajar. Jadi semua punya hak yang sama untuk belajar teknologi, dan sekolah beta ini seperti kayak matrikulasi untuk masuk ke dunia digital, di mana yang tadi kan dibutuhkan 600.000. Founder BTW EduTech Dr. Stanley Juwono Edwiswanti menambahkan, dalam Sekolah Beta Intensif Batch 1 kali ini, Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Bina Taruna Wiratama atau BTW digandeng Markas Bali untuk membina talenta-talenta digital di Bali. Hari ini memang merupakan acara puncak dari program Sekolah Beta. Program Sekolah Beta ini adalah salah satu program dari Kementerian Kominfo, di mana Kementerian Kominfo itu memiliki program untuk membina talenta-talenta digital di berbagai daerah, dan salah satunya adalah di Bali. Nah, program Sekolah Beta ini mencakup 3 program ya, 3 kelas, ada Hustler, Hipster, dan Hacker. Nah, ini anak-anak digital lah yang paham betul gitu ya. Kami sendiri dari LKP BTW EduTech, dari LKP BTW itu lebih pada memfasilitasi kegiatan ini, karena dari Kementerian Kominfo dalam penyelenggaraannya mempercayakan pada markas. Jadi Markas Bali kebetulan ada managing partnernya di sini. Nah, Markas Bali ini kemudian berkolaborasi dengan LKP BTW untuk penyelenggaraan dari kegiatan Sekolah Beta ya. Saya kira kan kita menyadari bersama ya bahwa salah satu
boleh bilang lapangan kerja yang sangat menjanjikan ke depan adalah yang berkaitan dengan dunia digital ya, teknologi informasi. Nah, di teknologi informasi ini memang ada orang-orang yang tertarik pada pengembangan startup, ada orang-orang yang memang senangnya di belakang meja membuat program, coding dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang senang pada dunia marketing digital. Nah, Sekolah Beta ini memfasilitasi ketiga minat ini. Jadi ada Hustler ini adalah program untuk mereka yang ingin mengembangkan startup digital. Itu adalah Hustler. Kemudian Hipster ini orang-orang yang senang pada marketing ya. Desain. Dan hackernya sendiri pada yang membuat aplikasi gitu ya atau program. Nah, tiga ini sangat dibutuhkan rasanya ke depan kalau kita bicara teknologi informasi. Sedikit Pak tentang LKP BTW itu apa sih? Ya, LKP BTW Lembaga Kursus dan Pelatihan. Mungkin terima kasih pertanyaannya. Ini bermula dari bimbingan belajar. Bimbingan belajar namanya Bina Taruna Wiratama atau orang-orang taunya BTW, Bimbel BTW yang sepertinya kalau di Bali udah cukup punya nama. Bimbel yang orang melihatnya fokus pada sekolah kedinasan. Nah, saat ini sebenarnya bukan hanya sekolah kedinasan kami mengembangkan untuk PTN, untuk CPNS, P3K, TNI, Polri, itu kami lakukan di sini. Nah, kemudian dari bimbel offline ini, karena kita juga memiliki anak-anak muda, talenta muda digital Bali, kami rekrut, kemudian mereka mengembangkan sebuah aplikasi belajar namanya BTW EduTech itu, dan menjadi sebuah startup digital. Nah, startup digital ini kemudian kami ikut program dari Kementerian Kominfo, menjadi salah satu startup binaan Kominfo. Bahkan kami satu-satunya startup dari Bali yang menerima penghargaan terpilih sebagai satu dari 10 startup terbaik dari 263 startup yang dikurasi oleh Kementerian Kominfo pada program Hatch tahun 2023 kalau saya tidak salah. Itu satu-satunya dari Bali. Nah, jadi kami sudah punya bimbel, kami sudah punya startup BTW EduTech aplikasi, kemudian kami mengurus legalitasnya secara ini, keluarlah LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jadi kami memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Denpasar, dan kami memiliki sertifikat nomor pokok sekolah nasional dari Kementerian Pendidikan, jadi NPSN, sehingga memang LKP ini secara legal, formal sudah bisa mengeluarkan sertifikasi ataupun ijazah. Sementara itu, Managing Partner Markas Bali Niputu Putri Ayu Wijayanti mengatakan, Markas Bali merupakan inisiasi dari anak-anak muda Bali yang memiliki perhatian khusus tentang peningkatan skill di beberapa bidang. Untuk Markas Bali sendiri itu inisiasi dari kita anak-anak muda Bali yang memang perhatian, dan juga kita punya konsep khusus tentang peningkatan skill. Jadi skillnya sebenarnya ada di beberapa bidang, bukan hanya teknologi aja. Buat di Markas Bali sendiri kita mau balancing, karena di Bali kita kenal sama ya anak-anaknya pada suka art, pada suka craft dan sebagainya. Jadi untuk Markas Bali ini program pertama ketika kita meluncur di tahun 2024 bulan Januari ini ada dua program, yaitu Sekolah Beta Intensif ini dan juga Santai Mingguan. Santai Mingguan itu tajuknya adalah kelas per minggu. Jadi kita punya kelas-kelas workshop, di mana kelas workshop ini kita tunjukkan untuk anak muda Bali, terutama kita konsepnya ini sama woman empowerment. Jadi karena saya sendiri managing partnernya Markas Bali perempuan, jadi saya pengen perempuan-perempuan itu bisa berkarya, punya wadah, dan bisa punya kenalan-kenalan baru, sehingga mereka bisa mengekspresikan dirinya yang lebih. Kemudian untuk Sekolah Beta Intensif sendiri, kenapa sampai akhirnya Bali, di Markas Bali bisa mendapatkan program ini untuk meneruskan di anak muda Bali dari Kominfo Pusat, karena kita punya satu alasan, anak muda Bali itu kita nggak pengen cuma jadi penonton para pekerja nomad yang ada di saat ini, apalagi di wilayah Canggu sekarang lagi hits F dan U gitu ya. Kita nggak pengen anak muda Bali cuma jadi penonton, tapi kita pengen
anak muda Bali punya skill set yang sama. Seenggaknya kalau misalnya pariwisata, industri pariwisata turun atau habis lah gitu kita bilangnya pada masa COVID kemarin, kita ketahui bersama, ada pilihan lain sebagai talenta digital untuk anak muda Bali. Kemudian memang untuk mentor-mentornya kami datangkan memang dari praktisi supaya ilmu yang mereka serap memang mereka bisa gunakan, entah itu sebagai pekerja freelance atau memang sebagai talenta digital nantinya yang akan masuk ke industri-industri digital yang ada di Bali. Karena kalau kita tahu banyak banget perusahaan-perusahaan digital multinasional atau internasional yang udah masuk ke Bali, tapi sayangnya isinya bukan anak muda Bali. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kita, gitu kan. Sama di sekolah syaratnya harus bisa menguasai IT. Oke, untuk syarat masuk di sekolah beta intensif yang di batch pertama itu kemarin kita buka untuk umum, open. Jadi yang penting dia domisili Bali, usianya mulai dari 17 tahun ke atas. Jadi di dalam itu ada peserta yang 35, 40, bahkan sudah pekerja profesional di perusahaan-perusahaan ternama juga banyak. Tapi memang mereka punya passion yang pengen meningkatkan skill mereka di bidang digital ini, di kelas hipster, hacker, sama hustler ini, seperti itu. Persyaratannya yang penting mereka mau komit aja untuk mengikuti kelas gratis dan pada nantinya siap untuk mengimplementasikan ilmu mereka, entah menjadi skill set mereka ataupun bisa develop startup baru yang ada di Bali. Gitu. Karena kebetulan kita jadi satu ekosistem di BTW EduTech, mereka juga bisa lihat langsung gimana sih startup itu bekerja. Beberapa mentor juga memang dari BTW EduTech kayak gitu. Jadi supaya mereka nggak cuma dapat teori aja, real life gimana industri startup tuh mereka langsung tahu seperti itu. 2, 3, Bali maju, mulai.